Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian subuh kita. Kita sudah bahas terakhir tentang bab waris, bab faraid, dan sudah kita tuntaskan. Maka pada subuh ini perdana kita mulai dengan bab selanjutnya, kitab selanjutnya, yaitu kitabun nikah atau munakahat. Karena urutan dalam fikih seperti itu. Setelah bab ibadah, bab muamalah, setelah muamalah, bab munakahat. Hukum keluarga kalau sekarang disebutnya. Kita masih lanjutkan kitab Bulughul Maram tentang bab pasal tentang munakahat atau pernikahan atau perkawinan. Kita baca di hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan telah berkata kepada kami Rasulullah SAW, ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda sekalian, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu dari kalian al-ba'ah, mempunyai ba'ah, kemampuan, bekal, uang, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu, sesungguhnya menikah itu aghaddu lil basar, lebih bisa memicingkan pandangan, lebih bisa mengalihkan pandangan. Wa ahsanu, dan bisa menjaga lil farj, untuk kemaluan. Wa man lam yastati', barang siapa yang enggak mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka baginya berpuasa. Fa innalahu wija, karena puasa itu bisa mengekang dari syahwatnya. Selalu hadis ini diletakkan di hadis pertama tentang nikah. Menikah itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama sendiri berbeda pendapat tentang wajib atau sunnahnya. Tapi sepakat seluruhnya kalau orang yang khauful anat, takut akan terjerumus dalam perzinahan, kemudian dia punya syahwat yang cukup tinggi, kemudian dia punya bekal yang cukup, maka orang yang seperti ini menikah itu wajib baginya. Tetapi untuk yang hukum asalnya, menikah itu adalah sunnah. Tetapi bisa menjadi wajib ketika khauful anat, takut terjerumus dalam perzinahan. Nikah juga hukumnya aslinya sunnah, bisa wajib dan juga bisa juga haram. Kapan nikah haram? Ketika seseorang meyakini kalau dia nikah itu dia tidak bisa menunaikan kewajiban, tidak bisa mengayomi istrinya dengan baik, maka bagi dia lebih baik tidak menikah. Dan kalau orang yang memutuskan dirinya tidak menikah karena takut dia tidak bisa menunaikan hak dan dia tidak bisa, berasa belum sanggup, itu dibolehkan. Maka Nabi katakan, bagi yang punya kemampuan, bekal lahir dan batin, maka hendaknya menikah. Karena itu kata Nabi lebih bisa membuat orang itu menjaga daripada kemaluannya. Nah sekarang Pak, menikah itu baru menjadi urgen bagi masyarakat ketika masyarakat sudah menjadi depopulasi. Seperti di Jepang itu sekarang sudah terjadi depopulasi, penurunan masyarakat yang sangat luar biasa. Angka kematian lebih banyak daripada angka kelahiran. Sehingga diprediksi Jepang itu 2050 bisa punah masyarakatnya. Karena masyarakat di Jepang itu orang-orang angka menikah itu sangat sedikit, bahkan menikah itu di usia sudah tua, kadang-kadang hanya punya anak satu, bahkan tidak punya anak. Karena mereka sibuk dengan bisnis, dengan karir,
dan juga saking kerasnya persaingan dan mahalnya hidup, maka di Jepang itu pernikahan menjadi tidak begitu dilaksanakan oleh masyarakatnya, sehingga mengalami depopulasi. Jepang, Korea Selatan juga dan Indonesia Pak, 7 tahun terakhir mengalami penurunan daripada angka pernikahan. Kalau dampaknya seperti Jepang itu ngeri Pak, karena ada beberapa daerah, distrik, bahkan kecamatan itu sampai rumahnya itu dikembalikan ke negara. Kenapa? Karena nggak ada lagi pewarisnya, habis. Generasi itu habis. Saya lupa namanya, satu kecamatan di Jepang itu tinggal kayak kota mati Pak, habis. Nah makanya sekarang program pemerintah di Jepang itu untuk memudahkan perkawinan, diberi subsidi bagi yang menikah. Tapi karena sudah terpolarisasi, orang-orang lebih suka seks bebas daripada menikah, itu menghambat karir dan juga biaya hidup yang cukup mahal. Ini masih belum tahu. Sampai sekarang tuh kaisar tuh nangis. Kalau ini terjadi terus 2050 dari 2060 itu Jepang bisa habis Pak, bisa punah karena mengalami yang namanya depopulasi itu, saking bahayanya. Dan Nabi sejak lama sudah mengingatkan kita supaya kalau syabab, ya Nabi katakan ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Pemuda itu kan usianya ya di bawah, itu bukan yang usia yang masih produktif, di bawah 40 kalau untuk laki-laki. Falyatazawwaj. Kita sendiri di undang-undang perkawinan 19 kan. Jadikan 19 tahun. Perempuan juga dinaikkan ke 19 tahun. Karena memang 7 tahun terakhir ini Pak memang mengalami penurunan. Mungkin tidak terasa, tapi itu ketika 30 tahun begitu baru terasa pengurangan populasi manusia. Kita kan di negara ini ada SDA, ada SDM, sumber daya manusia, sumber daya alam. Sumber daya manusia itu sangat penting. Secerdas apapun orang Jepang, sepinter apapun orang Jepang, kalau orang yang nggak ada Pak, itu bahaya sekali, sangat bahaya, mengguncang negara itu. Nah makanya kita lihat Israel itu sudah menghabisi orang Palestina, membunuhi orang Palestina, tetap aja negara Palestina itu eksis. Kenapa? Karena angka kelahiran di Palestina tinggi sekali Pak. Angka kelahiran rumah sakit bersalin di Palestina itu sangat tinggi. Misalnya hari ini meninggal 40 syuhada di Palestina, nama-nama yang meninggal itu dikirimkan ke rumah sakit bersalin. Untuk apa? Untuk mengganti, untuk menamai anak-anak yang baru lahir. 40 yang tewas, 40 yang meninggal, 40 namanya itu dikirim ke rumah bersalin, lahir anak-anak Palestina itu dinamai dengan nama-nama yang syahid itu. Makanya nggak ada habis-habisnya, saking banyaknya populasi orang Islam. Allah punya cara sendiri untuk menjaga Palestina tersebut. Kita lihat Rohingya itu kenapa bisa sampai orang-orang India itu menggali, itu menguasai daerah Myanmar, karena angka kelahiran yang sangat tinggi hingga membuat tersaing orang-orang Buddha di sana, hingga akhirnya itu dibunuhi. Jadi menikah itu penting, sangat-sangat penting. Walaupun beberapa hadis menyebutkan ada beberapa sahabat yang memilih tidak menikah, sehingga menjadi perdebatan antara ulama mana yang afdol, orang itu menikah atau dia tidak menikah tapi dia fokus kepada ibadah. Di mazhab Imam Syafi'i menikah itu lebih afdol daripada dia tidak menikah, memilih membujang walaupun untuk beribadah. Tapi di mazhab Abu Hanifah, kalau memang dia bisa menghindari dari zina dan dia bujangnya itu bisa bermanfaat bagi umat, itu lebih baik dia bujang saja dan dia fokus untuk beribadah. Nah sehingga kita melihat beberapa ulama memilih tidak menikah karena memang sangat fokus kepada ibadah, karena fokus kepada mengarang kitab dan khidmat kepada ilmu. Seperti Imam Nawawi itu tidak menikah, tetapi beliau fokus mengajar, mengarang kitab. Terus Imam Qurtubi, tafsir Qurtubi itu juga ulama-ulama yang tidak menikah. Tetapi Pak, dengan tidak menikah itu karangan kitabnya banyak, khidmat dia kepada ilmu juga sangat-sangat banyak. Nah itu hadis yang pertama yang dikatakan Nabi SAW,
hendaknya dia seorang yang mampu itu untuk menikah. Baik, hadis yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa asna alaihi wa qala lakinni ana usolli wa anam wa asum wa uftiru wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini hadis yang sering dibaca oleh penghulu sebelum menikahkan. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sebetulnya kalau nas hadisnya itu an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Itu nasnya, Pak. Nikah itu sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku maka bukan bagian dariku. Sunnah di sini bukan sunnah yang kita pahami sebagai fikih. Sunnah itu dilakukan pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Sunnati di sini maksud Nabi jalanku. An-nikahu sunnati. Nikah itu jalanku, kata Nabi SAW. Syariatku. Jadi bukan sunnah yang kita pahami dilakukan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini asbab urudil hadis, ya. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, kalau di hadis namanya asbab urudil hadis. Datang 3 orang sahabat menghadap Nabi SAW. Yang satu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Saya mau fokus ibadah saja. Nabi diam. Terus, yang satunya bilang, saya ya Rasulullah akan puasa terus. Pokoknya puasa terus setahun. Nabi diam. Nah, yang ketiga datang, ya Rasulullah, saya akan begadang terus, sholat malam terus. Bagaimana? Nah, Nabi mengatakan, engkau mau membujang terus, tidak menikah ya? Iya. Engkau mau puasa terus, seumur hidup puasa terus, iya. Dan kau mau sholat malam terus, tak begadang terus. Ya, bukan sholat malam, begadang, Pak, tidak tidur. Baik, kata Nabi, kalian bertiga ini imannya sama saya lebih tinggi mana? Oh, gitu. Maka mereka mengatakan, engkaulah ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, lah, aku ini menikah, kata Nabi. Dan aku ini tidak puasa setahun, puasa sunnah setahun, tidak, kata Nabi. Aku kadang-kadang puasa sunnah, kadang-kadang juga tidak. Kata Aisyah, Nabi sekali puasa sunnah, puasa terus. Sekali enggak puasa sunnah, Nabi tidak puasa sunnah. Terus kata Nabi, aku ini enggak pernah begadang, tidur malam, nah di tengah malam bangun. Bedakan ya Pak ya, antara begadang sama antara tahajud dengan sholat malam. Kalau tahajud tuh dia habis sholat isya tidur dulu, nanti tengah malam bangun. Nah, ini enggak, sahabat ini maunya tidak tidur habis maghrib sampai subuh. Nah, Nabi enggak mau. Terus kata Nabi, aku ini Nabi, aku menikah dan aku juga puasa tuh tidak setahun full puasa sunnahnya. Dan juga aku, kata Nabi, tidak pernah tidak begadang satu malam suntuk, kecuali kalau bulan Ramadan 10 malam terakhir atau 20 malam terakhir. Maka kata Nabi, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan golonganku, kata Nabi. Nah, di sini kata ulama, orang yang memilih membujang, tidak mau menikah padahal dia mampu dan dia tidak ada khidmat apa-apa ke Islam, dan dia bisa dapat jodoh tapi dia nggak mampu, ini yang disebut sebagai bid'ah, Pak. Nah, karena memang lawannya sunnah adalah bid'ah. Ini bid'ah yang terjadi di zaman Nabi SAW. Bukan maulid Nabi, bukan bukan. Yang terjadi itu adalah orang yang memilih hidup sendiri padahal dia mampu untuk menikah. Dan dia tidak menikah itu hanya untuk pribadi dia. Lain kalau dia nggak menikah, dia khidmat kepada umat, oke. Seperti Imam Nawawi, Imam Qurtubi, ini enggak. Nah itu. Kemudian orang yang begadang terus, itu juga Nabi mengatakan bid'ah terus. Kemudian yang ketiga itu yang puasa sunnah sampai setahun. Maka Nabi katakan, barang siapa yang berpaling tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan golonganku. Maka tiga-tiga tadi langsung yang satunya menikah, yang satunya itu puasa sunnah tidak satu tahun full, yang satunya juga tidak begadang. Dan tadi menikah itu kan pahala tuh terus, Pak, karena kita
membina rumah tangga, mengayomi istri, menafkahi istri itu pahala lagi, mendidik anak, terus memperbanyak keturunan itu juga pahala lagi. Itu pahalanya akan pasti mengalahkan mereka yang tidak menikah. Kecuali tadi yang membujang tapi kayak Imam Nawawi ngarang kitab khidmat, itu lain Pak. Itu baru yang sangat luar biasa. Baik. Hadis berikutnya Nabi katakan, karena Rasulullah SAW dari Anas ya'muru bil ba'ah, menyuruh kami untuk mencari bekal, cari bekal harta yang cukup. Wa yanha anit tabattul, melarang kami untuk membujang, katanya. Nahyan syadidan, larangan yang kuat. Itu seperti, maaf ya Pak, seperti para pastor itu. Itu dilarang oleh Al-Qur'an. Allah katakan wa rahbaniyatan ibtada'uha. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Sifat membujang, tidak menikah itu adalah sifat rohbaniyah, kerahiban yang dibid'ahkan, yang dibuat-buat oleh orang-orang ahlul kitab. Allah nggak pernah ngajarkan itu, tapi mereka sendiri yang membuat itu. Dan saya pernah dialog Pak dengan penyuluh Kristen, saya tanya, kepastoran itu ajaran dari Kristen nggak? Saya bilang, dia bilang enggak. Mereka juga mengakui Pak, tidak Ustadz katanya. Pastor itu yang mensucikan diri, tidak menikah, itu bukan ajaran Nasrani. Ajaran Nasrani sama dengan Islam, menganjurkan pernikahan. Oh gitu Pak? Iya. Oh berarti sama, saya bilang. Karena di Al-Quran mengatakan rohbaniyah itu, hidup kepasturan itu bukan dari Allah, tapi dari orang-orang mereka sendiri yang menciptakan. Dia bilang tidak Ustaz, saya ngakui. Namanya Pak William Chang Pak, saya ingat tuh. Saya waktu di Pontianak, beliau termasuk ahli lah. Dia bilang tidak Ustaz, saya akui tidak. Itu bukan ajaran Nasrani, kepasturan itu. Tapi itu bagian dari, kalau kayak di Islam namanya riyadhah, suluk. Katanya. Di Islam itu kayak mensucikan diri, kayak torekat kata dia gitu Pak. Seperti torekat di dalam Islam. Seperti itulah Pak katanya gitu. Oh iya, berarti benar. Maka di sini hadisnya kata Anas, Nabi melarang kami untuk membujang, larangan yang kuat. Wa yaqulu, dan Nabi berkatakan, tazawwajul wadudal walud, nikahilah wanita yang banyak walud, yang banyak melahirkan anak. Inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Aku ini menjadi nabi yang paling bangga pada hari kiamat. Kenapa? Karena umatnya paling banyak. Nabi itu nabi bontot Pak. Nabi Muhammad itu nabi bontot, nabi bungsu. Makanya agama Islam ini agama bungsu, tetapi umatnya paling banyak. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Aku bangga lihat umatku nih banyak sekali. Makanya dari itu, apakah hadis ini bertentangan dengan program KB? Tidak ya Pak, tidak sama sekali. Nah, ini kalau banyak anak ya nafkahnya juga ada, kemampuan ekonomi juga ada. Kalau kemampuan ekonominya tidak kuat, jangan banyak anak, Pak, bahaya ini. Nanti malah anaknya banyak yang terlantar. Ayat yang lain Allah katakan, wal yakhshal ladzina law taraku min ba'dihim min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya orang-orang mukmin itu takut kalau dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah. Lebih baik anak 2 tapi dididik dengan baik daripada 10 tapi kenal pun enggak, bahkan terlantar pendidikannya tidak. Walaupun ada istilah kita dulu banyak anak banyak rezeki ya Pak, seperti itu. Tetapi beda kondisinya kalau memang akhirnya banyak anak tapi membuat anaknya tidak terdidik. Dan di zaman Nabi juga para sahabat juga melakukan pembatasan keturunan. Walaupun zaman dulu zaman Nabi nggak ada kondom, nggak ada spiral, nggak ada suntik KB, tapi para sahabat Nabi itu pernah melakukan pembatasan keturunan. Maaf ini, bagaimana yang disebut dengan azal. Azal itu bagaimana? Azal itu ketika sudah akan ejakulasi, ketika akan keluar sperma dicabut, keluarnya di luar. Nah, itu zaman sahabat seperti itu dulu cara mengatur keturunan. Sehingga Jabir bin Abdullah mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami di Madinah itu melakukan azal, yaitu keluarnya di luar. Al-Qur'an terus turun, tidak pernah melarang.
dan Nabi membolehkan azal itu. Nah itu kan sama gitu. Dibolehkan. Nabi membolehkan sahabat itu membatasi anak itu karena memang pertimbangan daripada ekonomi atau kemampuan. Tapi kalau orang yang mampu, Nabi nggak melarang, silahkan banyak anak, malah bagus. Ada sahabat itu sampai namanya saya lupa, Habis bin Aqra' supaya 10 Pak anaknya sampai 10. Sehingga dia melihat Nabi mengumpulkan anak cucunya. Nabi punya Hasan dan Husain. Nabi punya juga beberapa anak sahabat sama Nabi, sini. Ya, Nabi itu gitu Pak. Kalau ada anak-anak kecil tuh sama Nabi dibikin barisan. Ayo berbaris kata Nabi. Itu cucunya anak-anak sahabat, terus Nabi bentangkan kedua tangannya. Ayo, yang duluan meluk saya akan saya kasih hadiah. Nah, itu anak-anak kecil lari semua, anak-anak balita itu lari menabrak badan Nabi, sama Nabi dicium satu-satu. Nah, berkata sahabat ini, "Ya Rasulullah, kau mencium anak-anak ya?" "Memang kenapa?" kata Nabi. "Saya punya 10 anak, enggak satu pun saya cium." Ini saking kerasnya Pak, hati sahabat. Kata Nabi, "Apa yang bisa aku lakukan kalau Allah sudah mencabut rahmah di hatimu? Kalau Allah sudah mencabut rasa kasih di hatimu, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak dikasihi," kata Nabi SAW. Nah, Nabi seperti itu. Baru sampai tadi, ya Allah. Jadi kalau punya anak 10 Pak, lama-lama orang tuh biasa sama anak itu. Karena saking banyaknya anaknya, jadi udah nggak gemes lagi sama anaknya. Itu saking banyak, 10 anaknya seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Hadis masih tentang anjuran untuk menikah. Baik, kalau Nabi SAW, nah ini tentang niat atau asas seseorang itu menikahi seorang wanita. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Dinikahi wanita itu karena 4. Biasanya orang menikahi wanita itu karena 4 hal ini. 5 liha, karena hartanya, karena kekayaannya. Nah, ini lagi heboh ya Pak. Katanya Nabi pengangguran menikahi janda kaya, ini heboh nih. Di musim-musim pilkada gini heboh sekali. Walaupun kita tahu yang ngomong itu nggak ada niat, cuman dia tadi yang namanya politik Pak, jadi runyam. Jadi runyam jadi. Padahal itu saya tahu beliau tidak ada niat yang seperti itu. Sekali lagi, Nabi itu yang dilamar ya Pak, bukan Nabi melamar Khadijah, Khadijah yang melamar Nabi. Kalau kita baca sejarah, dan Nabi itu tidak pengangguran Pak. Nabi itu pengusaha. Bahkan dia kan anak buah ini ya, termasuk ini ya, Khadijah membawa dia bukan anak buah, bukan. Dia semacam supplier. Dia membeli barang dari Khadijah, kemudian dia menjualnya gitu. Jadi bukan anak buah, bukan apa. Khadijah yang tertarik dengan Nabi Muhammad itu, sehingga meminang melalui pembantunya kepada Abu Thalib, baru dilamar oleh Nabi SAW dan menikah dengan mahar yang cukup besar pada waktu itu, besar sekali pada waktu itu. Karena Nabi itu kan Arabnya Quraisy, Khadijah juga Quraisyah, jadi tidak kaleng-kaleng Pak maharnya, pasti mahal. 4, karena hartanya, wali hasabiha, karena nasab. Orang Arab itu orang yang sangat cenderung ke nasab Pak. Nasabnya siapa? Hingga Arab itu memang berkasta-kasta. Ada kalau dari orang Arab itu yang paling terkenal Arab Quraisy. Quraisy itu dari banyak-banyak lagi, Bani Hashim, Bani Muthalib. Kemudian asalnya dari Fihr ya, dari Fihr bin Malik. Kemudian dari Arab Qahtan, dari Arab ini, itu mereka lihat nasabnya. Nah, kalau dalam Islam ya keturunannya. Bukan darah biru, bukan darah apa, dalam Islam tidak. Dia dari mana ini keturunannya? Ketiga, wali jamaliha, karena cantiknya. Wali diniha, karena agamanya. Dari 4 ini mana yang Nabi suruh? Fazfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah, kata Nabi, carilah wanita yang mempunyai agama yang kuat, taribat yadak. Tanganmu lepas dari debu. Maksudnya kau tidak akan susah, kau tidak akan miskin. Kau tidak akan miskin.
Karena kalau menikahi wanita karena cantiknya akan ada masanya ketika sudah tua. Ketika memilih karena kayanya, kalau dia miskin akan hilang rasa cintanya. Kalau nasab, seorang anak tidak pernah menanggung nasab atasnya. Ya. Anak nasab itu tidak membuat, ada bapaknya jahat, anaknya bagus, ada. Contohnya siapa? Abu Jahal, Pak. Abu Jahal itu jahat, anaknya Ikrimah bagus, bahkan menjadi panglima yang membebaskan Masjidil Aqsa dari pasukan Roma. Nah, jadi nggak terlalu penting gitu. Penting tapi tidak terlalu penting. Tapi yang paling penting bidan itu adalah zatiddin, yang beragama itu. Maka tanganmu akan lepas, maksudnya tidak akan miskin. Terus hadis berikutnya, Nabi SAW apabila melihat orang sudah menikah, Nabi mendoakannya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa ketika kita juga mendatangi walimatul urus, mendatangi pesta pernikahan atau menyalami orang yang baru nikah, kita katakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu juga doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis-hadis berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, alamana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam at-tasyahudu fil hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillah fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa yaqra'u satu ayat rawahu Ahmad wal arba. Ini salah satu bacaan ketika Nabi mengadakan khutbah nikah, Pak. Khutbah nikah itu ya dilakukan sebelum akad. Beliau katakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Biasanya Nabi katakan seperti itu. Atau dalam hadis riwayat Abu Daud, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu memang khutbah yang Nabi lakukan sebelum khutbah nikah dan juga ketika khutbah Jumat, hampir sama, innal hamdalillah. Yaitu lafadznya itu hampir sama dengan yang Nabi SAW lakukan. Pasal berikutnya, disunahkan bagi yang menikah untuk melihat calonnya. Berarti kalau nggak lihat boleh nggak? Boleh, sunnah saja. Kalaupun mau nikah, mau lihat dulu enggak, pokoknya saya mau, boleh. Tetapi yang afdal adalah melihat supaya tidak ada penyesalan. Dari Jabir dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ma yad'uhu ila nikahnya falyafal. Barang siapa ingin meminang seorang wanita, kalau dia mampu untuk melihat yang dia mampu, maka lakukan. Di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Bagi lelaki yang datang kepada wanita dan sudah niat memang serius untuk menikahinya, maka boleh nggak dia melihat anggota tubuh yang dia rasa pas untuk menilai. Mazhab Imam Syafi'i ketat, Pak. Mazhab Imam Syafi'i yang boleh hanya wajah dan tangan. Selain itu enggak boleh. Karena kita tahu di mazhab Imam Syafi'i muka itu aurat, Pak, perempuan, kecuali di sholat, ya. Kita jujur ini. Walaupun kalau kita lihat dari seluruh mazhab yang terbanyak wajah wanita itu tidak aurat. Wajahnya tidak. Tapi kita jujur, Pak, di mazhab Imam Syafi'i wajah wanita itu aurat. Tapi kalau mau dikombin dengan pendapat ulama yang lain, wajah wanita itu yang paling banyak pendapatnya tidak aurat. Tapi di mazhab Imam Syafi'i aurat, kecuali dalam sholat baru boleh. Nah, sama kalau ada orang ingin menikahi wanita itu serius, maka dia boleh membuka wajahnya untuk dilihat. Tapi ulama yang lain, mazhab yang lain mengatakan, waduh, tidak sekedar wajah. Kalau ingin menikahi wanita cuman bisa lihat wajah dan tangan, itu sama aja, nggak ingin menikahi pun bisa kita lihat gitu. Jadi bagaimana? Boleh dibuka ke rambut
dan leher. Bahkan boleh lihat sampai betis Pak, tapi nggak sampai paha. Dibolehkan. Karena ada beberapa hadis sahabat itu ketika menikah menyingkapkan kaki, menyingkapkan, oh ya kalau mau menikah gitu. Hingga beberapa masyarakat itu membolehkan. Kalau tapi ini Pak ya, serius. Sudah datang ke rumah, Pak saya ingin meminang anak Bapak. Oke, ya sudah. Biasanya anaknya dipanggil, biasanya sudah ya minimal kelihatan lah rambutnya gitu. Oke, udah lihat ya. Itu oke, setuju ya sudah. Baru dilamar. Nah, makanya juga ada beberapa kiai juga terkadang taruh ini Pak, kaca. Misalnya ada orang datang ke kiai, Pak Kiai saya mau nikah, tolong carikan saya jodoh. Baik, santri saya ya, mau ya sudah. Ada kaca khusus itu. Nanti santrinya disuruh masuk, santrinya nggak tahu tuh. Dia sangka di ruang itu cuma dia sama ibu nyai. Maka dia buka tuh Pak jilbabnya, rambutnya jadi kelihatan ya, pakai baju ketat, pakai baju panjang, tapi ininya terbuka karena kan sama nyai. Dia nggak tahu bahwa di balik kaca itu dia bisa dilihat. Kan ada Pak kaca yang kayak gitu ya. Nah, itu kayak bilang, tuh lihat tuh. Lihat yang benar. Nah, nanti lihat. Gimana? Mau pakai. Udah ya? Oh, udah seperti itu. Nah, kalau di Arab Pak, saya pernah di Yaman, nggak mau mereka. Karena kan cadar itu sudah udah budaya. Kebanyakan itu di Arab itu caranya dua. Pakai foto Pak biasanya. Nah ini fotonya. Oh iya. Atau si laki-laki ngirim perempuan untuk melihatnya. Nah coba lihat. Bibi lihat dia. Itu di Arab ya Pak. Seperti itu. Ini nanti bibinya bilang, aku udah lihat. Di mana Bi? Cantik. Boleh lah. Udah langsung mau gitu Pak. Itu ada juga yang memang nggak ngelihat sama sekali. Kalau mau enggak ya sudah gitu. Saking mereka tuh cadar itu sudah jadi tradisi yang sangat besar. Sehingga kata teman-teman saya, Indonesia enak katanya. Kenapa? Sebelum nikah udah lihat calonnya, bahkan udah boleh pacaran lagi. Kami tawakal saja gitu. Tawakal. Karena nih kalau di daerah ini ya Pak ya, daerah kayak Tarim, Hadramut itu masih keras Pak, nggak bisa lihat. Mau lihat emang anak saya tomat, tidak lihat nggak suka nggak ada, mau nggak gitu Pak. Nah makanya banyak nikah tuh sama sepupu, karena udah lihat kecilnya gitu. Kalau yang bukan sepupu, boleh nggak saya lihat dulu? Emang siapa? Nah itu kata kami syariat yang hilang Pak. Padahal di hadis tuh lihat kata Nabi. Bahkan Syekh kami mengatakan orang dulu itu kalau ingin, bukan di Indonesia ya Pak, di Arab kalau ingin menikahi wanita itu dia biasanya ngintip ketika perempuan itu lagi jemur baju. Nah kalau jemur itu kan perempuan bisa habis nyuci kan ini tersingkap ya Pak paling. Nah, dia lihat. Tapi bukan niat zina ya Pak, benar-benar ingin menikahinya gitu. Mau gitu. Kalau enggak, ya udah begitu gak cocok langsung buang muka enggak. Atau menceritakan sama orang enggak. Di Hadramut itu takut kalau misalnya dia lihat lalu enggak tertarik jadi omongan Pak di mana-mana. Oh, enggak jelek gitu takutnya. Maka akhirnya bikin peraturan mau enggak. Nah, sehingga kata teman saya itu, jadi bagaimana nikah malamnya diantar laki-laki ke kamar perempuan, lalu dia sendiri yang buka cadarnya. Terus bagaimana? Kalau sesuai langsung ambil sajadah, sujud syukur. Langsung sujud syukur, alhamdulillah. Tapi ya itu daerah-daerah yang masih desa ya Pak, yang masih kampung. Kalau udah ke ibu kotanya Mukalla itu udah enggak Pak. Itu sudah bisa lihat. Kadang-kadang perempuan suruh datang bawa teh, bawa minuman. Kamu mau sama anak saya? Jelas, kalau cocok oke, ya. Perhatikan yang benar. Anak saya nanti datang ngantar minuman. Ya Pak. Nah, jadi anaknya datang ngantar minuman. Nah, dia lihat. Oh ya, iya nak. Insyaallah. Tapi Pak kalau enggak pas itu berat Pak nolaknya itu berat, maka serba salah sebetulnya. Apalagi bapaknya serem, iya nak.
Saya istikharah dulu. Cepat kabarnya. Itu Pak, ngeri Pak situ. Oke, setelah. Oke, gimana Pak ya dengan suasana sekarang? Nah, itu nanti tuh ketika proses lamaran itu memang rahasia Pak, tidak ada yang tahu. Tidak heboh-heboh gitu. Karena kalau heboh, begitu nggak jadi, orang bilang, oh anaknya jelek itu. Itu seperti itu Pak. Jadi aib. Makanya repotnya kita seperti itu. Tapi kita akui dalam hadis, Nabi katakan, lihatlah ke anggota badannya yang membuat kau itu memilih dia. Kata ulama itu di luar aurat yang besar. Maka boleh ini, ya kita akui rambut aurat, leher aurat. Tapi kalau hajah, ada keperluan, itu kata ulama silahkan. Nggak ada masalah. Kecuali mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i nggak bisa Pak, muka saja sama tangan. Selain itu, maka tidak boleh. Nah, kenapa? Kata Nabi itu membuat kau mengurangi rasa penyesalanmu. Selanjutnya kata Nabi SAW. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, dari hadis Muslim dari Abu Hurairah, Nabi berkata kepada seseorang yang menikah, an-nadharta ilaiha, seorang yang mau menikah. Ya Rasulullah, saya mau menikah seorang wanita. Kau udah lihat? An-nadharta ilaiha, kau udah lihat? Belum, dia bilang. Idhab, lihat dulu. Idhab fanzur ilaiha. Lihat dulu. Kau lihat dulu, kata Nabi SAW. Baru kau boleh memilih. Nah, itu seperti itu Pak. Ini kan zaman dulu. Tapi tetap melihat wanita yang mau dinikahi itu, hukumnya adalah sunnah Pak. Bahkan sunnah sekali karena nanti bisa membuat orang menyesal gitu. Tapi ya tadi ketika sudah adat, repot Pak. Bahkan di Arab Saudi 5 tahun lalu Pak, heboh masuk koran. Di Arab Saudi suami menggugat cerai istrinya. Kenapa Pak? Karena nggak mau buka cadarnya. Gila gitu Pak. Aneh kan Pak? Sama suami padahal nggak mau buka cadarnya. Saking malunya sampai dia itu hanya mau membuka cadarnya kalau di dalam kamar dan dimatikan lampu Pak. Baru silahkan bersetubuh. Kalau suaminya ingin menyetubuhinya di siang hari atau di terang-terang, dia tetap tutup mukanya. Yang lain silahkan. Itu fakta Pak di koran. Sampai digugat akhirnya terjadi perceraian. Karena apa? Karena ketika ajaran menjadi adat itu ngeri Pak. Nah, itu Arab bukan yang ini Pak. Di Arab Saudi yang kampung Baduinya, yang daerah pedalamannya itu. Itu perempuan benar-benar cadar itu udah kayak apa gitu wajibnya. Terakhir ya Pak. Terakhir larangan meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Ya, dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, la yakhtub ba'dukum ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dana lal khatib. Janganlah sebagian kalian meminang di atas pinangan saudaranya sampai dia membatalkan pinangannya atau dia mengizinkan untuk, misalnya ada orang kita ingin meminang seorang wanita. Pinang itu aman ya Pak? Kan belum nikah, masih milik umum kata orang. Nah, kita ingin meminang seorang gadis, tahu-tahu ayahnya bilang, maaf Dek, maaf Nak, anak saya ini udah dipinang sama si fulan. Oh gitu, ya sudah. Kalau kau mau, bilang sama dia. Nah, kita datangi itu orang itu, Bang, abang minang itu ya? Iya. Saya juga mau Bang, gimana kalau saya aja? Oh ya sudah, saya tidak jadi. Boleh Pak. Tapi kalau tidak, dia belum membatalkan, tahu-tahu dia masuk meminang, kemudian lalu dia menikah dengan wanita tersebut, nikahnya sah, tapi dosa. Nikahnya sah, tapi berdosa. Sama seperti orang yang jualan sesudah azan Jumat. Orang yang masih buka toko, masih jualan ketika azan Jumat yang kedua itu, hukum dagangnya sah, tapi berdosa. Nah, sama orang yang meminang wanita yang sudah dipinang, ya sah saja akad nikahnya. Kan wanita itu selama belum qabiltu, sebelum dinikahi, boleh nikah dengan siapa saja. Tapi dia telah masuk ke pinangan orang lain. Sehingga akad nikahnya bagaimana? Akad nikahnya sah, tapi dia melakukan dosa karena meminang di atas pinangan orang lain. Baik Bapak, cukup saya kira untuk pembukaan ini, fase-fase pernikahan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Berikutnya tentang mahar, ya, tentang mahar nanti insya Allah kita bahas pada pertemuan berikut.
Ya, saya yakin Bapak nggak ada mau nikah lagi kan, minimal untuk anak Pak. Gitu. Lanjut. Siap. Yang tadi terkait fenomena anak di Indonesia ini kan mulai terjadi gelagat ya, penurunan pernikahan. Ya, kalau saya lihat ada baca di berita-berita itu, yang pertama karena mereka karir, ya. Terus ada dua yang juga takut laki-lakinya selingkuh. Nah, ini kalau saya melihat seperti ini, kenapa yang saya nggak tahu ini kenapa mereka berpikiran seperti itu ya? Apa karena pengaruh dari segala informasi yang dilihat di media-media, atau karena kurang dekatnya bimbingan agama ya? Karena kalau saya lihat anak-anak sekarang ini ya, generasi strawberry ini, apalagi kita lihat di masjid kita ini, anak-anak muda ini susah sekali kalau untuk ilmu agama ya. Itu menurut pandangan Ustadz bagaimana? Terima kasih. Ya betul Pak. Makanya sekarang beberapa Ustadz membuat komunitas-komunitas, masuk Ustadz Hidayat itu bikin, Ustadz Restu itu juga buat kelompok-kelompok itu supaya saling menjodohkan. Dan biasanya kalau remaja-remaja itu dekat ke rohis atau ke pengajian, cepat Pak nikahnya tuh. Akhwat-akhwat tuh cepat itu. Yang tidak dibina oleh para Ustadz biasanya itu tadi, karena karir, tapi juga betul tadi Bapak katakan karena materialistik Pak. Karena materialistis. Sehingga maaf ini banyak anak remaja itu lebih suka dengan suami orang. Karena dia lihat wah ini, sehingga muncul lelaki gendut lebih disayangi ya. Perempuan lebih suka dengan lelaki perutnya buncit daripada sispek katanya. Karena dilihat wah ini udah mapan ini, tinggal ditendang istrinya, saya langsung tinggal terima enak. Itu banyak Pak. Sehingga sekarang katanya yang justru hati-hati itu justru adalah bapak-bapak, karena mulai muncul perempuan-perempuan yang mengincar itu bukan lagi usia, tapi yang penting ini udah mapan belum. Biar aja suami orang nggak apa-apa. Ya biar aja, yang penting saya bisa dapat hartanya. Itu yang memang fenomena seperti itu. Nah rata-rata juga trauma melihat orang yang bercerai, sehingga perempuan itu ketika kalau ada perceraian kan pasti yang korban tuh kebanyakan dulu itu adalah perempuan, karena dia tidak mandiri, ditinggal oleh suaminya. Sehingga banyak perempuan-perempuan itu yang lebih memilih memfokuskan karir dulu daripada dia menikah nanti kalau ditinggalkan suaminya dia tidak bisa mandiri. Tapi kalau wanita tersebut ikut kajian-kajian, biasanya Pak kajian-kajian itu mengatakan nikah itu membawa rezeki. Dengan nikah tersebut kita insya Allah akan digunakan rezeki kita. Itu kan pasti kalau dia benar-benar fokus kajian kepada kajian-kajian agama, nggak usah takut. Walaupun memang agama tidak melarang ya seorang itu supaya mandiri, itu tidak. Apalagi dengan zaman yang sekarang seperti itu. Tapi yang ditakutkan itu Pak, kalau gara-gara karir sampai dia itu tidak menikah, itu akan banyak sunnah-sunnah yang terbengkalai. Tidak punya anak segala macam, nanti akan tidak bisa mendidik dengan baik. Seperti itu. Ya itu pengaruh lah Pak. Apalagi tren-tren sekarang, ya maaf nih, takut saya ngomong itu karena memang hasil daripada observasi peneliti bahwa generasi kita yang melakukan hubungan badan sebelum nikah itu banyak sekali Pak. Banyak sekali melakukan itu, dan minta maaf ini setelah mereka berzina kemudian akhirnya terus melakukan itu, lama-lama melihat nikah itu nggak ada bedanya gitu kan dengan kalau nikah gini juga malah bikin beban. Kalau dulu kan enggak Pak, dulu itu takut zina, kemudian birahi tinggi, syahwat tinggi, takut zina, saya mau nikah, akhirnya dia nikah. Kalau kadang kan enggak bisa melampiaskan tanpa nikah, setelah melakukan hubungan badan gini, ya udah ngapain lagi. Nah, akhirnya ya sudah, nikah itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Kalau saya di Kalimantan Barat itu Pak, justru kebalikannya, banyak terjadi pernikahan dini. Nah, kita nggak mau pernikahan dini, kita juga nggak mau tidak menikah gitu. Nah, pernikahan dini itu terjadi mengancam pendidikan Pak. Yang pertama,
Saya di Kabupaten Kayong Utara waktu itu, Kalimantan Barat, itu bupatinya itu sampai bikin sekolah gratis, bahkan sepatu dibelikan, baju sekolah diberikan, kali pinggang dibelikan, Pak. Sekolah itu dibikin mewah, tidak ada bayar sama sekali, 0%, Pak, nggak ada. Ya, luar biasa. Tapi dia bilang apa? Tapi Ustadz, saya terkendala ini. Kenapa? Akibat perkawinan dini itu. Sehingga sekolah yang saya bikin megah-megah ini sedikit. Kenapa, Pak? Perkawinan dini. Kenapa sih? Nah, saya sebagai kepala KUA waktu itu, Pak, didatangi orang yang, maaf ya Pak, kelas 2 SMP daftar nikah 14 tahun setengah. Saya bilang nggak bisa, Pak, di undang-undang kita itu waktu itu ya Pak, perempuan minimal 16 dulu, sekarang kan 19 Pak. Nggak bisa Pak, kalau mau silahkan ke pengadilan agama minta dispensasi untuk nikah di bawah umur. Nggak bisa Pak. Kenapa? Panggil anaknya, sini. Tuh Pak, lihat, udah hamil Pak. Udah begini Pak. Aduh, saya tanya, gimana Pak? Saya ke pengadilan berapa lama lagi prosesnya? Saya ketahuannya udah kayak gini Pak. Saya kira anak saya gendut, ternyata ini Pak, muntah-muntah nih begini. Aduh, gimana ya Pak? Gue tolong Pak, gitu. Saya bingung waktu itu Pak, stres saya. Karena umur dia tuh 14,5 gitu. 14,5 mau 15. Gimana? Akhirnya saya telepon kepala desa. Pak Kades gimana nih? Saya juga pusing. Saya gini aja Pak Kades, dinaikkan aja umurnya, dikatrol Pak, 16. Siap. Supaya saya enggak kasihan Pak. Waktu itu masih bisa ya Pak, 16. Sekarang nggak bisa Pak, sekarang 19. Udah Pak Kades dikatrol aja, siap. Bikin surat keterangan 16 tahun, baru kita nikahkan Pak. Itu satu. Kemudian banyak kasus-kasus yang lain. Terus saya tanya dengan orang anak-anak itu tuh, kapan kalian melakukan itu? Karena saya waktu itu Pak, di situ nggak ada hotel Pak. Hotel ada hotel, tapi nggak mungkin lah orang situ masuk hotel kan ketahuan Pak gitu kan. Nggak mungkin penduduk setempat masuk hotel berdua gitu, pasti ketahuan. Kalian lakukan di mana ini? Nah mereka bilang Pak, saat mati lampu Pak. Karena di situ sering mati lampu. Nah di mati lampu, Bapak tahu Kalimantan Barat kan, terutama daerah itu ya Pak, kan rumah kan jaraknya jauh-jauh Pak, banyak sawit gitu ya Pak, banyak hutan, nih banyak kebun gitu. Nah jadi kalau mati lampu, nah kejadian dah pas mati lampu itu situ keluar. Jadi kalau kita kan rumah kan rapat-rapat nggak mungkin ya Pak, ini kan nggak jauh-jauh di situ, di bawah jembatan segala macam. Masya Allah. Nah itu yang kita juga nggak mau itu. Kalau terlalu awal juga tidak mau. Tetapi terlambat juga tidak. Nah itu rata-rata memang Pak lingkungan tadi. Ketika remaja itu sudah melakukan hubungan seks bebas, biasanya itu makin mereka menunda pernikahan. Untuk apa segala macam. Nah itu yang mungkin yang sebabnya bisa kita katakan. Baik Pak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Maksud Islam dalam pinangan orang lain batasannya kayak apa Ustaz, pinangan itu? Ya. Terima kasih. Baik, kalau dalam fikih disebutkan, kata ulama, pinangan itu yang kira-kira sudah menyetujui Pak. Pihak perempuan dan pihak laki-laki sudah sudah menyetujui, bahkan sudah merencanakan pernikahan. Walaupun belum menentukan hari ya Pak, tapi sudah merencanakan. Nah itu yang benar-benar tidak boleh dimasukin pinangan lain. Tapi kalau misal belum, misalnya dia minang, kemudian belum sepakat, ya baik, terima kasih, nanti kami sama anak saya musyawarah dulu ya, apakah ini pinangan kami terima atau tidak. Kami mesti memikir-mikir dulu, beri kami jeda waktu dulu. Nah itu belum Pak. Itu kalau sudah masuk silahkan. Tapi kalau ya udah, anak saya juga oke, kamu oke ya, udah ketemu kedua pihak orang tua dan orang tuanya sudah ketemu, baik, kita tinggal nentukan saja ya. Nah itu yang nggak boleh Pak. Tapi kalau memang belum ada kedua orang tua belum saling ketemu, atau masih bisa ada atau belum
rencananya belum matang benar, silahkan, nggak ada masalah. Sama kayak jual beli itu, kita nggak boleh masuk jual beli kalau ketika sudah jual beli, si pembeli ini sudah benar-benar akan membeli gitu. Cuman bukan nawar-nawar aja. Kalau masih nawar-nawar, masuk aja Pak, nggak ada masalah. Tapi kalau berapa ini? Oh gitu ya? Oke. Udah. Begitu. Ya. Nah, itu kira-kira dia memang udah mau beli, kita masuk, nggak jangan. Tapi kalau kita lihat masih ada keraguan, masih menawar-nawar, silakan masuk. Sama dengan gitu Pak, pinangan juga kalau memang sudah ada persetujuan, sudah setuju ini, sudah oke ini, kita nggak boleh masuk. Kalau masih ya saya pikir-pikir dulu, kami lihat-lihat dulu, itu boleh kita masuk ke situ, ya Pak. Jadi kalau udah ada persetujuan dan tinggal merencanakan gitu Pak, walaupun belum menentukan. Lanjut. Boleh tanya, waktu Rasulullah menikah dengan Khadijah itu maharnya sebesar apa ya? Tadi katanya besar banget. Gitu kan kalau di sekarang kan berapa? Itu ukiyah ya Pak. Berapa ukiyah saya juga lupa. Kalau dikonversi itu ratusan juta Pak. Ada yang mengatakan miliaran ya Pak. Enggak, saya enggak lah. Tapi kalau memang dihitung emas bisa aja. Kalau emas zaman Nabi dihitung ke konversi, namanya konversi ya Pak, biasa terjadi selisih lah. Ya, saya pernah melihat ada mengkonversi sampai berapa miliar tuh Pak? Ratusan miliar kalau saya tahu. Hampir ratusan miliar itu kalau dilihat. Karena memang wanita Arab itu sangat terkenal dengan emas. Sampai sekarang Pak. Sampai sekarang kalau melamar wanita itu Arab ya Pak, Bapak 2 peti Pak, 2 peti sini emas, sini perak. Jumlahnya memang hampir 1 miliar lebih Pak. Ya, kalau Arab Saudi itu bisa miliaran Pak. Kalau Arab Saudi itu emasnya itu miliaran. Jadi mahar itu berbentuk emas. Apalagi Arab dulu gitu. Apalagi Arab dulu dengan emas yang sangat masih banyak gitu. Jadi memang mahal. Nabi melamar Khadijah itu dengan ukiyah itu miliaran lah. Saya tahdidnya atau persisnya wallahu alam saya tidak tahu, tapi ya ada yang mengkonversinya itu sampai jumlahnya sampai miliaran. Nah seperti itu. Semakin kaya wanita itu semakin mahal. Ya Pak. Pengen tahu juga, emang di Arab Saudi banyak tambang emas ya? Maksudnya kan banyaknya emas itu mereka dapat dari mana gitu kan? Nggak ada Pak, Arab Saudi nggak ada tambang emas, dia punya emas hitam, minyak. Saat dulu. Ya saat dulu ya Allah alam ya, saat dulu ya mungkin Pak, kan itu menjadi emas, bahkan kan dinar dirham kita tahu bahwa zaman Nabi dulu kan mata uangnya dinar dirham, saking banyaknya emas pada saat itu. Kalau sekarang kan kertas, makanya apakah ada tambang? Ada, dan kita juga dalam fikih kan ada zakat tambang, nah, tapi nggak tahu di mana persisnya, dan ya mungkin dari Syam, dari Jazirah Arab. Emas itu sudah biasa. Bangsa yang emas paling banyak itu Arab Pak, dalam perkawinan ya Pak, bukan penambang emas, bukan, dalam perkawinan. Bahkan sahabat-sahabat itu punya pedang yang ini yang terbuat dari emas. Bahkan ada kita lihat di hadis sahabat yang hidungnya putus ketika ditebas saat perang, izin sama Nabi supaya dibikin hidung dari emas. Banyak itu. Terus gigi emas juga zaman sahabat itu sudah banyak. Sehingga kalau Nabi melamar Khadijah dengan emas sampai miliaran, kalau dirupiahkan ya sangat-sangat masuk akal gitu Pak, karena emas suatu yang biasa. Ya minta maaf saya juga menikah dengan negara orang Arab. Emas itu Pak dari tali pinggang ya. Tali pinggang itu emas, kemudian ini gelang segini Pak, kemudian ada lagi itu emas yang cincin dimasukkan, kemudian ininya kayak gini Pak. Itu begitu biasa Pak. Terus khol-khol ya Pak, khol-khol itu gelang emas di kaki yang ada kerincingnya. Ya, itu biasa. Itu ada yang dari perak, ada yang dari emas. Biasa mereka kalau acara pernikahan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu perempuan itu bawa 2 peti. Saya suka tanya, itu apa sih? Itu katanya yang ini perak, yang ini emas. Padahal minta maaf Pak, minta maaf sekali. Perempuan itu diantar pakai mobil yang jelek sekali. Akan pakai taksi, tapi yang namanya emas itu mau semiskin apapun itu kayak wajib Pak. Sekarang apalagi zaman dahulu. Saya bilang itu tuh apa sih ini Pak? Itu perak sama emas. Kalau perak katanya di pesta pertama,
Nah, pesta yang ketiga itu baru pakai emas. Jadi gimana? Ngapain di dalam itu? Di dalam itu perempuan kumpul bersama dia, memakai emasnya semua, terus joget Pak, joget. Dan dibilang pakai baju biasa, seperti itu. Itu biasa emas itu. Emasnya banyak sekali orang-orang Arab itu seperti itu. Baik Pak, sudah kita tutup dengan doa kifar majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.